Subhanahu wa taala, maka para sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa maksud dari perumpamaan tersebut?" Maka Nabi mengatakan, setiap manusia yang hidup di dunia ini memiliki 3 saudara. Saudara yang pertama yang dia punya adalah harta benda. Harta benda yang dia miliki. Kemudian saudara kedua adalah anak, istri, dan keluarga. Saudara yang ketiga adalah amal kebaikan yang dia kerjakan. Ibadah dan amal kebaikan yang dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala, cuma di antara 3 saudara ini kebanyakan manusia yang paling dia perhatikan adalah harta benda. Selepas harta benda baru dia perhatikan anak, istri, dan keluarga. Selepas itu baru ibadah dan amal kebaikan nomor 3. Tapi Allah Subhanahu wa taala, di antara 3 saudara kita ini yang paling berjasa nantinya, yang paling balas jasa adalah amal kebaikan kita. Seperti apapun kita jaga, kita rawat, kita bela, kita punya harta. Kalau kita mati, apa Allah Subhanahu wa taala balas jasa harta kita kepada kita apa? Dia akan langsung cari orang lain yang mau merawat dia. Akan langsung jatuh kepada orang lain. Tidak ada ceritanya harta menemani kita dalam kubur, nggak ada. Harta menemani kita di padang mahsyar, nggak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang kedua, ini adalah anak, istri, dan keluarga. Seperti apapun kita rawat mereka, kita jaga mereka, kita bela mereka. Allah Subhanahu wa taala balas jasanya hanya sebatas di dunia ini. Mereka hanya mereka hanya memandikan, mengapani, menyalati, mengantarkan ke kubur. Gak ada keluarga kita, kita istri kita yang mau mendampingi kita dalam kubur, gak ada. Allah Subhanahu wa taala sampai di atas kubur. Begitu badan kita ditanam, ditimbun oleh tanah, mereka pulang masing-masing ke rumahnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala justru yang paling berjasa kepada kita nanti, yang akan menolong kita adalah saudara bungsu. Apa itu? Amal kebaikan kita, baca Quran kita, sholat sunnah kita, sholat fardu kita, puasa kita, zikir kita, sedekah kita. Itulah yang akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala, baca Quran kita akan menolong kita di kubur. Di kubur akan menemani kita. Kita sering dengar, kita sering baca berita, ada orang di kubur sudah bertahun-tahun, tapi ternyata jasadnya tidak busuk. Jasadnya sedikit pun tidak berkurang. Bahkan keluar darah masih segar, padahal sudah puluhan tahun. Sering kita baca artikel di Jawa Tengah, ya kan, ada proyek tol Jakarta Surabaya. Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkuburan pas kena proyek jalan tol. Mau nggak mau mayat yang ada di dalam itu dipindahin. Kebanyakan penghuni kuburnya itu mayatnya sudah berbentuk tulang belulang. Tapi Allah Subhanahu wa taala, beberapa kubur yang didapati sudah puluhan tahun, jasadnya masih utuh, kain kafannya masih utuh. Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira amalannya? Amalannya Allah Subhanahu wa taala itu dia istiqomah baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. 30 ayat. Dalam kitab Fadlul Quran dikatakan, barang siapa yang istiqomah setiap malam sebelum tidur dia baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu cuma 30 ayat istiqomah dia baca. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, nanti di dalam kubur surat tersebut Allah akan rubah bentuknya menjadi seekor burung yang memiliki sayap yang begitu lebar dan akan melindungi sang pembacanya dari berbagai macam kejahatan, dari berbagai macam fitnahnya kubur. Jasadnya dilindungi, ruhnya dilindungi. Dan surat tadi akan berfirman kepada Allah, surat tadi akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau aku termasuk suratmu, salah satu surat dalam kitabmu, maka jagalah orang yang selalu membaca aku ini. Tapi kalau aku sudah bukan lagi termasuk salah satu surat dari kitabmu, maka hapuskan aku dari kitabmu. Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya si mayat itu dilindungi, mulai ujung kaki sampai ujung rambutnya, ujung kaki sampai ujung kepalanya dilindungi oleh surat tersebut, sehingga tidak ada satu bakteri pun, satu ulat pun yang bisa mendekat kepada jasad. Mungkar nakir pun mau bertanya di kejauhan, karena surat tersebut melindungi jasad, melindungi ruhnya. Kata malaikat mungkar nakir, pergi muka dulu, mau gak bertanya? Apa jawaban surat tadi? Wahai mungkar nakir, tugasmu bertanya, ya bertanya saja. Aku akan menemani dia sampai dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, ini amal kebaikan sudah melindungi kita. Di padang mahsyar, begitu dipanggil pada mahsyar, qum biiznillah. Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang dibangkitkan di padang mahsyar, maka dia akan kaget, di mana ini? Dia akan mengatakan, "Man ba'atsana min marqadina?" Siapa yang membangkitkan saya dari tidur saya ini? Pada saat kemarin saya mati di Lengkese, dikubur di Lengkese. Kenapa saya dibangkitkan di sini? Dia lihat ke bawah, tanahnya putih. Nabi
Nabi katakan bumi mahsyar itu warnanya putih, seperti putihnya tepung, dan rata, tidak ada bangunan, tidak ada gunung, tidak ada turunan, tidak ada tanjakan, tidak ada pohon-pohon, rata. Matahari kasih dekat, 1 mil di atas kepala kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika orang yang amal kebaikan, dia perhatikan amal kebaikannya di dunia, maka tiba kum biiznillah, dia bangun. Dia kaget, di mana ini? Dia lihat ke sebelah kanan, ternyata di sebelah kanan ada sesosok makhluk. Ada sesosok makhluk yang berbentuk hewan berkaki 4. Dia memiliki bulu yang begitu bagus, memiliki bau harum yang begitu harum semerbak. Maka orang tadi bertanya, siapa engkau? Maka dia mengatakan, makhluk tadi mengatakan, aku adalah amal kebaikanmu. Aku adalah sholat malammu, baca Qur'anmu, zikirmu, infak sedekahmu, puasamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dia mengatakan, amal kebaikan tadi mengatakan, aku ditugaskan oleh Allah untuk membawamu. Silakan naik di atas punggungku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk tadi pun dia menurunkan punggungnya ke bawah, mempersilakan tuannya untuk menaik di atas punggungnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tadi dia amal kebaikan akan membawa dia dengan berlari kencang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lain ceritanya kalau orang jelek amalan waktu di dunia, dia nggak perhatikan sholat tahajud yang nggak diperhatikan, baca Quran yang nggak diperhatikan, infak sedekah yang nggak diperhatikan, puasanya nggak diperhatikan, amal kebaikan yang nggak diperhatikan. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, qum biiznillah, bangkitlah engkau dengan izin Allah. Dia bangun, dia kaget, di mana ini? Dari padang mahsyar. Begitu Allah sebenarnya tengok sebelah kirinya, di sebelah kirinya sesosok makhluk yang begitu jelek rupanya, warnanya hitam tegam, baunya begitu busuk, rupanya begitu buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian orang tadi mengatakan, siapa engkau? Maka dia menjawab, aku adalah amal keburukan. Pergilah menjauh, pergi menjauh, jangan dekat-dekat, begitu busuk bau. Allah Subhanahu wa Ta'ala maka amal keburukan yang mengatakan, tidak, aku tidak akan pergi darimu dan aku akan menaikimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akhirnya amal keburukannya itu dia loncat di atas punggungnya, sehingga sang pemiliknya merasa keberatan, tidak bisa berdiri. Akhirnya dia merangkak dinaiki oleh amal keburukannya. Akhirnya dia merangkak berjalan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dinaiki oleh amal keburukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang di dunia selalu memperhatikan amal kebaikannya, ketika sampai di alam hisab dia bergembira. Sampai di alam pembagian catatan amal dia bergembira. Di setiap tempat dia akan bergembira. Karena hidup di perjalanan akan pindah-pindah satu alam ke alam yang lain. Sampai di alam tempat pembagian buku catatan amal kebaikan dia bergembira. Allah bercerita dalam Al-Quran, "Amma man utiya kitabahu biyamini, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, fa huwa fi 'ishatir radiyah, qutufuha daniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menerima buku catatan amal akan dia terima dengan tangan kanan, dan yang memberikan buku catatan amal juga dengan tangan kanan. Silakan Tuhan, ambil buku catatan Anda. Begitu diambil dengan tangan kanan, dibuka, catatannya membuat dia bergembira. Sholat 5 waktunya setiap hari terjaga, sholat sunnah qobliyah ba'diyah terjaga, duhanya terjaga, witirnya terjaga, puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Muharram terjaga, zikir pagi petangnya terjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga begitu dibuka, dia langsung teriak, ha uqra'u kitabiyah, lihat buku catatan amal kebaikanku, dipamerkan sama teman-temannya, lihat semua, baca ini, baca. Ini zonantu anni mulakin hisabiyah. Gak rugi saya dulu di dunia mati-matian menjaga amal kebaikan. Gak rugi dulu saya di dunia bersusah payah membela amal kebaikan. Nih catatan-catatannya sekarang semua tampak semua pahalanya. Dia teriak-teriak sambil loncat-loncat dia pamerkan sama teman-temannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kebalikannya. Fa'amma man utiya kitabahu bishimali, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang dulu waktu di dunia dia nggak perhatian amal ibadahnya, sampai di alam penerima buku catatan amal dikasihkan dengan tangan kiri dan dia terima juga dengan tangan kiri. Maka begitu dibuka catatan amalnya jelek semua isinya. Sholatnya ompong, subuhnya tidur, zuhurnya sibuk kerja, asarnya capek, maghribnya lagi makan malam, isya udah tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala sholatnya bolong-bolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya elah maghrib
maghrib isya kadang-kadang, Jumatan kadang-kadang. Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadannya aduh banyak kalanya. Akhirnya dia buka buku catatan amal, dia teriak, "Ya laitani lam uta kitabiyah." Oh malaikat kareng. Lebih baik enggak usah dibuka, enggak usah dikasihkan nih buku catatan amal. Kan jelek semua isinya. Ya laitana lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Lebih baik saya enggak tahu, lebih baik saya enggak tahu menaunya buku catatan amal. Ma aghna anni maliyah. Ternyata aku tinggalkan ibadah dulu di dunia karena harta. Alasannya cari duit. Ya kan, enggak sholat gara-gara duit, enggak puasa gara-gara cari duit. Ternyata sampai di sini ma aghna anni maliyah. Hartaku, duitku yang aku cari-cari sehingga gara-gara duit aku tinggal ibadah. Sampai di sini duitku, hartaku tidak bisa membantu sama sekali. Halaka anni sultaniyah. Dulu aku berbuat jahat gara-gara jabatan. Ya kan, aku halalkan segala cara. Aku halalkan yang haram pun aku halalkan. Pokoknya nggak peduli, sogok menyogok aku jalankan. Sikut kanan, sikut kiri, pentung kanan, pentung kiri, yang penting dapat jabatan. Nggak peduli. Allah Subhanahu wa taala gara-gara jabatan aku susah begini. Halaka anni sultaniyah. Ternyata jabatanku nggak bisa membantu sama sekali aku di sini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Oh malaikat yang lebih baik mati saja kalau begini. Tapi ternyata nggak bisa mati lagi karena hidup yang kedua kalinya nanti hidup kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala Allah perintahkan khudzuhu fagullu. Oh malaikat, berokol, ikat tangannya, belenggu kakinya. Fagullu thumma jahima sallu. Lemparkan saja itu orang ke dalam neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu gambaran Allah yang ceritakan nasib orang yang dulu di dunia tidak memperhatikan amal kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala hidup ini singkat, 60-70 tahun. Nabi sabdakan muqtarakul manaya baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku itu di antara 60-70 tahun. Itu pun enggak banyak yang sampai 60-70 tahun. Kebanyakan yang kurang dari itu. Allah Subhanahu wa taala maka sebelum kematian datang dipersiapkan memang. Maka perintah Al-Qur'an itu dalam amal kebaikan jangan menunda-nunda. Ini penyakit manusianya apa? Penyakitnya manusia itu suka menunda-nunda amal kebaikan. Maka Allah perintahkan dalam Al-Quran, wasari ila maghfiratin. Bergegaslah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, menunda-nunda amal kebaikan itu sama dengan meninggalkan amal kebaikan. Maka jangan ditunda-tunda, Pak. Kalau kita mau tobat ya tobat sekarang. Kalau kita mau jadi orang baik ya mulai jadi orang baik ya mulai sekarang. Karena kita nggak tahu Pak kapan kematian datang. Kematian itu sistemnya bukan sistem urut. Belum tentu yang tua-tua mau duluan, yang muda mau belakangan, belum tentu. Bisa jadi yang muda-muda duluan, yang tua-tua belakangan. The next berikutnya kita juga nggak tahu. Selepas ini siapa lagi yang mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bapak-bapak ibu-ibu duluan atau sebaliknya, ya kan? Bisa jadi bapak-bapak ibu-ibu duluan saya belakangan atau sebaliknya, ya kan? Saya belakangan bapak-bapak ibu-ibu duluan, kan nggak ada yang tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala perintah Allah, perintah Nabi, badiru bil a'mal, segerakan amal kebaikan, segerakan. Karena kapan ditunda-tunda pasti ditinggalkan. Enggak percaya Pak Bu? Saya sering kalau setiap hari itu saya bunyikan alarm di HP jam 3. Alarmnya bunyi. Tapi kulihat masih jam 3, matiin lagi, tidur lagi. Nanti jam 3.30 bunyi lagi. Mas sengaja saya atur supaya bunyi berkali-kali. Wah, akhirnya saya lihat jam 3.30 masih ada waktu tidur. Tidur lagi. Jam 4 bunyi lagi. Masih ngantuk, tidur lagi. Jam 4.30 masih banyak. Allah Subhanahu wa taala sampai azan subuh akhirnya enggak jadi tahajud. Gara-gara apa? Gara-gara menunda-nunda kebaikan. Mau baca Quran kayak gitu. Nanti deh, masih ada waktu. Nanti deh, akhirnya satu hari enggak baca Quran sama sekali gara-gara apa? Gara-gara menunda-nunda amal kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang kita khawatirkan, kita tunda-tunda taubat, ternyata Israel datang, nyawa dicabut sampai tenggorokan baru mau taubat. Nggak ada gunanya. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharrir." Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau nyawa udah sampai tenggorokan mau taubat terlambat. Jangan bilang Fir'aun nggak taubat. Fir'aun taubat lagi, tapi nyawa sudah sampai tenggorokan. Kenapa sih emang kalau nyawa sudah sampai tenggorokan? Allah ceritakan dalam surah Al-Waqiah, "Wa idza falaula idza balagatil hulqum antum hina idin tangzurun." Ketika nyawa sudah dicabut dan sampai di tenggorokan, antum kalian hina idin pada waktu itu tangzurun, bisa melihat. Bisa melihat apa? Bisa melihat pahala amal kebaikan. Bisa melihat kita mau tinggal di mana.
Allah Subhanahu wa taala pahala sholat kita kelihatan, istana kita di surga sudah kelihatan, kebun kita di surga sudah kelihatan kalau ahli amal kebaikan. Tapi kalau orang ahli amal keburukan, dia suka menunda amal kebaikannya, akhirnya dia melakukan amal keburukan, nyawa sampai tenggorokan kelihatan tempat di neraka. Makanya Fir'aun itu ketika nyawa sampai tenggorokan kelihatan siksa neraka, dia taubat. Dia masih sempat taubat, nyawa sampai tenggorokan dia sempat taubat. Dia katakan, La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Oh kareng, taubat Pak kareng. Mengaku Pak, bersaksi Pak, tidak Tuhan yang disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlambat, maka tobatnya enggak diterima. Allah Subhanahu wa taala sebelum itu terjadi, maka disegerakan amal kebaikan. Kalau mau infak ya jangan pikir-pikir, karena semua yang kita infakkan itu nggak bakal hilang, itu kekal abadi di akhirat sana.